Soal agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Jam 3 kita standby. Di saat yang lain lagi lemes-lemes kita udah standby. Walaupun teman-teman saya sudah bilang, oke nanti ya kita balas dendam ketika pasca kita belanja terus semuanya habisin. Nanti kalian paskanya pakai Kinder Joy, darah Yesus. Masyarakat selalu menemukan cara untuk mendinginkan suasana. Setelah proses pemilu yang cukup menguras energi, timbul keributan baru di media sosial. Tapi ini bukan bermakna negatif, melainkan positif. Karena isinya lucu-lucuan seputar berburu takjil. Takjil adalah istilah untuk makanan ringan menjelang berbuka puasa. Isinya bisa berupa gorengan atau kue termasuk sajian buah dan es. Menjelang Ramadan banyak bermunculan pasar kaget yang isinya para penjual takjil. Berburu atau war takjil juga sudah menjadi tradisi lama di Indonesia. Masyarakat bisa berburu takjil yang disukai atau mencoba variasi takjil yang jenisnya banyak sekali. Kegiatan berburu takjil menjadi bagian dari tradisi ngabuburit, yaitu proses menunggu berbuka puasa dengan berjalan-jalan di lingkungan sekitar rumah. Berburu takjil itu menjadi salah satu tujuan dari ngabuburit tersebut, selain menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Tapi uniknya, tradisi berburu takjil ini tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Inilah yang membuat medsos heboh dengan komentar lucu soal war takjil yang dilakukan oleh warga non-muslim. Dari berbagai komentar di media sosial bisa disimpulkan bahwa semangat Ramadan tidak hanya dinanti oleh umat Islam, tapi juga oleh warga non-muslim di Indonesia. Perang takjil ini terjadi antara penjual maupun pembeli. Dalam sebuah video yang beredar di Instagram terlihat tidak hanya umat Islam saja yang berburu takjil, melainkan juga warga non-muslim. Seperti yang dibagikan oleh akun Instagram @pecintabiang belum lama ini. Meskipun bukan beragama Islam, namun dia tak mau ketinggalan untuk melakukan war takjil selama Ramadan. Konten itu kemudian viral dan menuai berbagai komentar lucu warganet di media sosial. Ada yang berkomentar, "Besok saya jualan takjil, tapi harus pakai password Assalamualaikum." Yang lain menulis, "Syarat beli takjil sebelum jam 4 sore wajib store hafalan minimal 1 juz." Ini tentu hanya bercanda, karena tidak mungkin dilakukan di dunia nyata, bahkan jika pembelinya seorang muslim. Tidak hanya itu, ada pula yang memberikan surat terbuka bagi penjual takjil untuk menerapkan aturan dengan memperlihatkan KTP terlebih dahulu sebelum warga tersebut membeli takjil. Tentu saja semua ini niatnya juga untuk sekedar lucu-lucuan. Kepada penjual takjil yang terhormat, tolong terapkan aturan memperlihatkan KTP sebelum membeli. Saya capek war takjil kayak war tiket konser. Canda @Faryangga di akun TikToknya. Ada pula netizen yang usil berkomentar, "Untukmu agamamu, takjilmu juga takjilku." Komentar ini terasa segar ketika dimasukkan dalam semangat war takjil tanpa tendensi yang lain. Niatnya sekali lagi untuk menghadirkan suasana cair di media sosial, bukan untuk meledek atau menghina pihak lain. Tak hanya itu, beraneka ragam video candaan yang diberi keterangan, "Kaum Islam, mohon maaf, kita kaum Kristen udah start belanja dari jam 3. Netizen tersebut mengaku telah berburu takjil lebih awal daripada warga lain yang biasanya baru keluar 1 atau 2 jam sebelum berbuka. Maka bisa dipahami jika sebagian jenis takjil habis diborong sebelum datang waktu berbuka. Itulah yang kemudian diakui oleh beberapa netizen.
karena banyaknya para pemburu takjil dari lintas agama. Warganet yang muslim menanggapi dengan santai. Ada yang bercanda, nanti Paskah kita borong semua telur. Terserah mereka, Paskah pakai Kinder Joy. Paskah identik dengan simbol telur yang bermakna kelahiran. Tapi tentu saja tidak mungkin memborong semua telur untuk mengimbangi memborong takjil. Tapi pernyataan ini memang lucu karena menyinggung Kinder Joy, permen coklat berbentuk telur yang ada hadiahnya itu. Di platform X juga ramai soal pembahasan takjil ini yang dijadikan ajang lucu-lucuan. Intinya, orang-orang merasa Ramadan itu bukan hanya bulan yang dimuliakan oleh umat Islam saja, tapi juga menjadi ajang kegembiraan bagi warga non-muslim. Bahkan dalam salah satu video di X, ada warga non-muslim yang mengantri beli takjil dan mendapat hadiah tas dari seorang influencer yang sedang bikin konten. Konten kreator itu kaget ketika tahu penerima hadiahnya ternyata beragama Kristen. Fenomena ini tentunya harus dimaknai dengan riang gembira. Bulan Ramadan terbukti mampu menghadirkan kerukunan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang, ras, suku, dan agama. Kerukunan dalam berburu takjil tidak hanya menghadirkan keseruan, tapi juga kelucuan. Seolah-olah tercipta kompetisi dalam berburu takjil. Tapi faktanya sebenarnya adalah fenomena pasar kaget yang berisi penjual dan pembeli lintas agama. Semoga saja war takjil ini mengilhami masyarakat Indonesia untuk menciptakan keseruan lainnya yang dapat menghadirkan keharmonisan dan kerukunan di Indonesia.